Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada saat ini dan bersama siapapun kalian saat ini. Oke, itu penting guys, bersama siapapun kalian saat ini. Mudah-mudahan saat ini kalian sedang bersama orang yang tepat. Oke, doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much and you know that baby. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Terima kasih banyak. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya guys, channel untuk melihat readingan tarot. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys, mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya. Mudah-mudahan bisa begitu. Oke. All zodiac sign, aku memanggil dari Taurus sampai ke Pisces guys. This is urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk kalian. Ya. Pesan-pesan urgent mendesak untuk kalian ketahui untuk 12 zodiak sign Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars selama 7 hari ke depan. Mohon diingat ini adalah energi kolektif atau general reading guys. Artinya tidak semua yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dalam kesempatan kali ini aku hanya akan membuka 2 kartu dari Golden Foil Tarot ini. Kartu yang pertama adalah bottom of the deck, top of the deck yang pertama. Bottom of the deck yang kedua. Top of the deck adalah energi di mana kalian berada saat ini guys, di mana posisi kalian saat ini, dan kemudian bottom of the deck adalah apa kira-kira yang akan terjadi ke depannya ya dalam 7 hari ke depan. Tentu saja itu penting untuk kalian ketahui ya. Selain itu aku akan mengambil 1 kartu dari deck Oracle sebagai nasihat untuk kalian mengenai pesan penting dalam 7 hari ke depan ya. Deck Oracle yang aku pakai dalam urgent message untuk minggu ini namanya, iya aku tidak tahu, aku lupa. Tapi masih berhubungan dengan moonan. Oh bukan moon, angels therapy ya, terapi pengobatan dari malaikat untuk kalian ya. Bagus kata-katanya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian tentunya ya. Aku hanya akan shuffle kartu ini 3 kali saja, lalu membiarkan dia mengalir secara alami untuk ke-12 zodiak yang akan aku reading sebentar lagi. Oke. Selain itu tentu saja akan ada video extended untuk masing-masing elemen. Ada 4 elemen zodiak yang diakui dan aku hanya akan ambil salah satunya saja ya dari masing-masing elemen supaya adil. Kita akan segera mengundinya. Yang pertama ada earth sign atau elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn yang ada di sini guys. Ayo, siapa yang dapat video extended untuk minggu ini? Ada Ego, Capricorn, The Devil. Yes. Kemudian untuk fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Come on, na. Emperor Aries, halo Aries. Kamu dapat video extended baby. Oke, untuk yang ketiga, elemen yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Hayu. Ini dia guys, ada Gemini, the lovers ya. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, ini dia. Pisces, the moon. Oke, sudah ya, diambil dengan adil karena dengan sistem pengundian. Oke, kita akan segera langsung mulai saja untuk melihat urgent message for the 12 zodiac signs ya. Dimulai dari zodiak yang pertama ada Taurus. This is the Hierophant. Halo Taurus, apa kabar? Saudara-saudaraku Taurus, teman-temanku Taurus, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia informasi penting yang perlu kalian ketahui Taurus di 7 hari ke depan.
Oke, untuk top of the deck ada the Knight of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck ada Pisces. Ada the Moon, yes. Hmm, Knight itu guys energinya kembali ya, orang lama ya, antara kalian yang mau kembali ke seseorang atau ada seseorang yang mau kembali ke kalian. Let's say kalian yang mau kembali ke seseorang ya, dan dalam 7 hari ke depan kalian akan menahan-nahan rasa itu. Karena the moon ini rahasia mendalam ya, kebenaran yang ditutup-tutupi. Apa kebenarannya? Kebenarannya kalian menginginkan situasi kembali normal bersama seseorang atau situasi kembali normal seperti yang pernah kalian hadapi ya. Take how it resonates. General reading guys, apa saja bisa ya. Dalam pekerjaan misalnya kalian ingin berbaikan dengan seseorang, teman kantor, tapi kalian tahan. Kalian ingin minta maaf ke atasan karena melawan atasan di beberapa waktu yang lalu, tapi selama 1 minggu ini kalian akan menyimpan keinginan tersebut, ya, menahan-nahan atau menunda-nunda keinginan tersebut karena ada yang akan kalian tahan di dalam hati, guys, selama 7 hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian kuat, karena sebagai seorang earth sign, Taurus, Virgo, atau Capricorn, kalian tuh paling gak bisa menahan-nahan sesuatu di dalam hati. Kalian suka semuanya itu lepas secara alami, naturally. Makanya aku bilang mudah-mudahan kalian kuat. Biasanya guys, kalau kita menahan sesuatu itu karena ragu ya. Kira-kira nanti outputnya apa, hasil kedepannya bagaimana kalau aku melakukan ini. Let's say ini tadi tentang bisnis, kamu ingin kembali bekerja sama misalnya dengan partner bisnismu yang baru-baru ini kamu cut atau kamu putuskan hubungan begitu. Tapi kamu takut ke depannya itu kalau kamu kembali ke dia ada masalah yang muncul ya. Taurus di 1 minggu ke depan pengen kembali tetapi menahan-nahannya. Pengen mengatakan sesuatu tapi kemudian menyimpannya. Satu aja pesan aku untuk kalian Taurus, mudah-mudahan kalian kuat ya. Oke, nasihat dari universe untuk kalian, rilis guys, just rilis ya. Work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you or your purpose. Rilis, lepasin aja, jangan ditahan-tahan, lemesin. Makanya aku bilang, aku nggak yakin deh Taurus bisa menahan sesuatu di dalam hati untuk periode waktu yang lama. Ya 1 minggu ini pasti akan terasa like on hell guys, seperti di neraka karena kalian menahan-nahan sesuatu. Kartu nasihat dari universe untuk kalian adalah rilis, lepasin aja ya. Itu akan jauh membuat kamu lebih lega Taurus, apapun situasinya guys. Apapun outputnya atau hasilnya, even itu akan tidak seperti yang kamu harapkan misalnya begitu, tapi kamu setidaknya jauh merasa lega. Karena kamu tidak punya bakat untuk menyimpan-nyimpan. Yang punya bakat untuk menyimpan-nyimpan sesuatu di hatinya adalah water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tidak dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Bisa jadi kamu memang lagi dealing sama Pisces saat ini, dan kamu sedang meniru apa yang dia lakukan ke kamu. Let's say begini, kamu Taurus dan kemudian pasangan kamu Pisces. Pisces ini pun sebenarnya pengen kembali ke kamu gitu, mau memulai yang baru dengan kamu, tapi dia akan kuat menahannya guys, bahkan sampai bertahun-tahun. Beda dengan kamu Taurus, kamu tidak bisa menahan sesuatu, makanya disuruh rilis ya. Oke, silakan rilis. Yang mau dirilis silakan dirilis ya Taurus, karena menahan sesuatu tidak baik untuk kamu. Oke, kita akan segera lanjutkan guys untuk zodiak berikutnya. Earth sign yang kedua ada The Hermit. This is Virgo. Hai Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Lini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kalian ketahui Virgo selama 7 hari ke depan ya. Oke. Dan. Kartu yang paling atas atau top of the deck ada the Sun, nice. Ya harus nice lah ya, karena The Sun itu kan kartu paling berbahagia di deck tarot. Dan kemudian di bottom of the deck ada The Hangman. Oke, kalian dapat extended tidak ya guys? Aduh, padahal ini sangat menarik sekali guys. Karena setelah sekian lama menjalani sesuatu yang meresahkan hati guys. Dan kemudian saat ini ketika melihat readingan ini, kalian berada dalam situasi happy atau gembira ya. Beberapa di antara kalian mungkin
punya anak guys, karena The Sun ini juga kartu tentang pregnancy, kehamilan ya, yang ditunggu-tunggu tentunya. Oke. Kamu itu udah lama menunggu punya anak gitu, dan saat ini kamu udah dengar kabar bahwa kamu hamil gitu misalnya, atau istri kamu hamil, atau ada yang berbuah guys. Itu yang membuat The Sun ini ultimate happiness. Ada yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu usahakan dengan serius, sepenuh hati, dan kemudian menghasilkan. Dan hasilnya itu tentu saja akan membuatmu bahagia. Itulah yang kamu alami saat ini ya. Selamat untuk para Virgo yang happy saat ini ketika melihat readingan ini. Dan kemudian di bottom of the decknya atau 7 hari ke depannya The Hangman. Ada yang membuatmu sadar guys dari rasa bahagia ini. Ya, this is major arcana, this is major arcana ya. Jadi selama 1 minggu ke depan kalian itu fully guided by universe. Tuhan benar-benar memperhatikan kalian dan membimbing kalian dengan baik. Biasanya kan universe itu bekerja dengan membuat challenge ke kita, menyakitkan, ribet, overthinking, apapun itu guys. And then the hangman gitu ya. Artinya ada sesuatu yang akhirnya kamu sadari, kamu membelajar sesuatu gitu dari rasa sulit atau rasa sakit yang kamu alami. Tapi kamu akan belajar sesuatu dari kebahagiaan yang kamu jalani. Isn't that beautiful guys? Kamu belajar sesuatu dari happiness yang kamu dapatkan. Nice. The Hangman ini awakening ya, dibangunkan, disadarkan. Kalau selama ini tidur, diguyur air, 1 ember, air dingin, biar sadar. Sadarnya itu tujuannya tentu baik ya, biar kamu tahu, oh ternyata memang seperti ini. Ya udah, aku akan teruskan perjalanan hidupku, misalnya begitu, tapi dengan penuh kesadaran guys ya. Conscious, sadar. Kalian beruntung guys, diberi kesadaran dengan triggernya itu happiness. Jarang-jarang ada orang yang bisa sadar karena bahagia, ya gak sih? Selama masih duit itu ada mengalir lancar gitu, kita gak akan tahu ceritanya berbagi. Tapi kalian itu kayak begitu, uang tiba-tiba banyak gitu ya, menghasilkan, bisnis kalian lancar gitu, profit naik, terus kalian jadi sadar, oh ini waktunya berbahagia gitu. Nice ya. Oke, nasihat dari universe untuk kalian adalah fairies. Oke, kamu memang akan sedang mengalami kehidupan yang luar biasa indahnya, Taurus. Taurus lagi. Taurus yang ingin indah. Virgo ya, kamu benar-benar akan menjalani kehidupan yang indah selama 1 minggu ke depan. Fairy tales guys, bahkan seperti di negeri dongeng. Jangan lupa untuk membantu begitu guys, karena ini life purpose involves helping people. Begini nih kalau menjelang bulan lama ya. Kebahagiaan ini akan menyadarkanmu bahwa waktunya untuk membantu banyak orang. Karena kamu akan menjalani kehidupan yang indah sekali selama 1 minggu ke depan. Wow, congratulations ya Virgo. Jadi proses The Awakening ini memang biasanya tidak akan kayak lagi dimanjakan, nggak akan membuat kamu tuh terlena, tidak ya. Ya namanya dibangunkan guys, artinya bergerak berikutnya ya. Tapi triggernya adalah happiness. Kamu happy dulu dan kemudian bergerak. Itu lebih ke arah membantu orang aku lihat, karena involves helping other people. Itu nasihat untuk kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk zodiak Earth sign yang ketiga, ada The Devil guys. Halo Capricorn. The Devil. Capricorn dapat video extended ya. Mari kita lihat. Apa kabar saudara-saudaraku Capricorn? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Pesan penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan, Kepi. Kepi di peyut. Oke, top of the decknya ada the 8 of Cups. Bottom of the decknya ada the 5 of Cups. Tarik napas dalam banget soalnya. The Eight of Cups ini living the golden things guys, meninggalkan sesuatu yang indah dan berkilauan. Karena kamu tahu bahwa tidak semua yang indah dan berkilauan itu baik untukmu. Ya, harta misalnya guys,
tersaji di depanmu ya, tapi misalnya dalam hal pekerjaan ya, tapi ketika mendapatkannya itu kecurangan di mana-mana, dan kemudian kamu memutuskan enggak ah, memang harta itu berkilauan, tapi proses untuk mendapatkannya itu enggak cocok untukku ya, doesn't serve you anymore. Kamu udah enggak, apa ya, enggak terlalu eh, terpikat lagi dengan hal-hal berkilauan yang ada di dekatmu saat ini, dan kamu akan pergi meninggalkannya. Embracing the unknown ini akan selalu dalam keadaan sedih ya guys, bimbang, bingung, nggak tahu mau ngapain ke depannya. Dan aku memang lihat selama 1 minggu ke depan, oke, the next 7 days, kesedihan yang akan kamu alami, KP, wow, berbeda sekali dengan Virgo tadi ya. Kamu perbandingannya atau banding terbalik ya, situasimu berbanding terbalik dengan Virgo tadi. Kamu pergi meninggalkan sebuah situasi dan kemudian akan sedih selama 1 minggu ke depan. Diabaikan, merasa sendirian, merasa tidak dipedulikan orang, merasa tidak ada yang bisa memahamimu, merasa tidak ada yang bisa mengerti kamu. Oke, Eight of Cups dan the Five of Cups. But listen to me. Ini keputusanmu ya. Eight of Cups ini bukan dipaksa loh. Eight of Cups itu adalah pergi dengan sadar dan atas kemauan sendiri. Dan selalu guys, yang ditinggalkan adalah hal-hal yang berkilauan ya, itu akan membuatmu sedih. Nanti kita lihat ini ceritanya lebih dalam lagi ya, karena kamu dapat video extended. Nasihat dari universe untuk kamu adalah cancel, clear, delete. Oh my god. Artinya matikan 100%, shut down, turn off. Yang sudah direncanakan batalkan. Oke, Yang sudah dikumpulkan bersihkan. Oke, Setelah dibersihkan di delete, dihapus. Ini berarti kamu 100% harus melupakan yang akan kamu tinggalkan ini. Cancel, clear, delete. Aku rasa kalian akan lebih terhalang di emotion guys, atau di ingatan ya, di pikiran. Jadi yang sulitnya itu lebih kepikiran ketika melakukan embracing the unknown ini, atau meninggalkan yang berkilauan ini. Makanya disuruh cancel, clear, dan delete. Oke, this is interesting. Kita akan bahas ini guys. Aku bikin di sini deh biar nggak ketuker ya. Kepi untuk kalian ya. Kita akan segera lanjutkan dengan fire sign yang pertama ya guys. Ada the Emperor. This is Aries. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk para Aries di 7 hari ke depan. Terima kasih banyak. Ya Aries ya. Exciting yang aku rasakan guys, kayak nggak sabaran gitu. Tangan aku sampai bergetar. Apa yang bikin kamu nggak sabaran Aries? The Seven of Swords dan kemudian the Chariot ya. Menyebalkan situasi yang kamu jalani saat ini ya. Ketika melihat readingan ini, Seven of Swords ini guys, kedamaian hati yang hilang, kedamaian di dalam pikiran yang hilang, keinginan untuk berbuat curang karena begitu banyaknya tekanan atau beban yang kamu hadapi. Oke, dan di 7 hari ke depan, the Chariot for you, kamu akan keluar dari situasi itu, meninggalkannya, dan ini bantuan dari universe. The Chariot ini major arcana guys, beda dengan the Eight of Cups. Tadi kan si Capricorn dapat the Eight of Cups, dia atas keinginannya sendiri pergi. Kamu ini stuck, nggak tahu mau ngapain, and then zup, universe datang membantu kamu, mengangkat kamu dari situasi yang tidak menyenangkan. Let's go, kita pergi dari sini. The Chariot. Ya, the Chariot itu adalah pergi atau moving on dalam keadaan victory guys, menang, karena Chariot itu adalah kendaraannya raja ya. Bayangkan ada kendaraan raja yang disiapkan untuk kamu, berarti kamu adalah setara dengan raja atau ratu. Makanya kamu pantas naik the Chariot ini. Kamu tidak akan berada di dalam situasi yang bikin pusing, bikin mumet ini ya. 1 minggu ke depan kamu akan terlepas dari itu ya. Ada releasing di situ dan ada moving on ya. Kamu dibawa pindah pergi ke tempat yang baru. Jadi kalau ini tentang pekerjaan guys, kamu udah gak kuat lagi, aduh gak tahu mau kemana lagi, mau cari kerjaan baru juga gak dapat, zaman lagi susah. Nanti ada kabar baik untuk kamu selama 7 hari ke depan untuk membawamu keluar dari hal yang menyebalkan tadi ya. Kalau misalnya ini dalam hal relationship, udah gak tahu lagi gimana, orangnya selingkuh mulu, aku dibohongin mulu, dikibulin mulu, tapi mau pergi rasanya sulit banget. Don't worry,
The Chariot, bantuan dari universe untuk membawamu pergi dari situasi itu ya. Selamat Aries, kamu akan segera berpindah lokasi. Ya, kenapa aku bilang berpindah lokasi? Ya mungkin beberapa dari kalian akan berpindah lokasi ya guys, karena Chariot ini memang kayak mutasi kerja ya. Tapi tentunya ke arah yang lebih baik ya, karena victory kan. Beberapa di antara kalian mungkin akan meninggalkan bos yang menyebalkan, terus pindah ke kantor baru, ya di area baru, dari Jakarta pindah ke Surabaya. Kalian pusing dengan mumetnya Jakarta, kemudian pindah ke Malang yang adem. Batu guys, itu kota favorit aku. Oke, kartu nasihat untuk kamu adalah Archangel Raphael. The healing angel is with you. Ini yang akan membawa kamu pergi guys. Ya, ini adalah bala tentara surga guys. Angels ya, malaikat. Kita semua percaya kalau malaikat itu apalagi yang membawa cahaya gitu, dia akan memberi kekuatan kepada kamu untuk menanti. Karena aku rasa guys kalian gak bakal mampu untuk berada di situasi ini dalam 1 minggu ke depan kalau kalian tidak segera diangkat, dieksekusi. Bukan dieksekusi guys. Apa itu istilahnya kalau ada bencana kita dibawa, dievakuasi. Ribet banget sih nyari itu. Kamu dapat ini ya, video extended ya Aries, The Emperor. Oke. Kamu akan dieksekusi, dievakuasi dari situasi yang tidak baik untukmu dan menyebalkanmu, dan itu atas bantuan dari universe. Ada proses healing yang terjadi di sini guys, karena kamu pun berusaha untuk healing ya. Jadi ada situasi yang tidak baik, kamu menjauhinya, tapi tidak bisa bergerak, lalu dibantu sama universe. Oke. Nice. Kita akan bahas ini di video extended Aries. Mana tadi yang di bawah guys, ini ya. Jangan sampai salah. Oke, kemudian kita akan segera lanjutkan dengan zodiak yang kedua untuk fire sign ya, ada Leo. This is the strange. Halo teman-teman aku Leo yang jarang sisiran. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk para Leo di 7 hari ke depan. Terima kasih banyak. Top of the deck ada the Four of Swords dan bottom of the deck ada the Sun. Thanks God, readingan minggu ini banyak sekali yang mendapatkan the Sun. Lelah saat ini yang kalian alami ya, karena Four of Swords ini kartu lelah guys. Adek lelah bang, oke, abang lelah dek ya. Four of Swords jeleknya guys. Kita lihat sisi jeleknya dulu ya. Ini lebih sering ke lari dari masalah ya. Saking sulitnya untuk bisa memecahkan permasalahan misalnya, atau sulitnya mencari solusi dari sebuah permasalahan, pada umumnya orang akan mundur. Ngomongnya itu cuti. Ya, jadi orang kerja itu guys, cuti-cuti healing itu banyak masalah guys di kantornya. Dia pengen geplak bosnya nggak bisa ya, dia pengen nonjok teman kantornya nggak bisa, ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu ya. Dia pengen memaki-maki pekerjaannya nggak bisa karena dia butuh duitnya begitu kan. Karena kan memang harus menunggu duit gajian gitu, ntar apa yang bayar tagihan kalau misalnya nggak kerja gitu. Lalu dia pun memutuskan untuk keluar sebentar dari permasalahan hidupnya itu dalam pekerjaan itu, cuti. Bos bisa cuti nggak? Nggak dikasih. Kita meeting loh, kita ada special project, banyak klien yang datang dari luar negeri, minggu depan kamu nggak boleh cuti, nggak ya, bercanda. The Four of Swords ini kartu cuti, berarti kamu dikasih cuti. Cutinya ini mundur sebentar, tapi tidak menyelesaikan solusi yang aku lihat ya. Tidak menyelesaikan masalah, tidak ada solusi yang bisa kamu ambil. Dari beberapa waktu yang lalu hingga hari ini ketika kamu melihat readingan ini guys. But for the next 7 days, the Sun untuk kamu guys, happiness. Dan aku tidak melihat masalah itu selesai, but you know how to enjoy the problem. Kamu tahu bagaimana caranya menikmati permasalahanmu? Hidup bersama dengan masalah. Karena memang dunia ini guys, kalau nggak happy ya masalah ya. Jangan mau happy-nya aja dong. Iyalah. Masa mau tinggal di dunia mau yang enaknya aja? Enggak. Di dunia itu ada yang enaknya, ada yang nggak enaknya juga. Tapi kamu akan tahu bagaimana caranya menikmati dunia ini guys. Apapun situasinya. Happiness the Sun ya. Bisa jadi ini kabar baik ya. Misalnya kamu cutinya itu ya, pengen cuti dari kerjaanmu itu karena nggak tahan banget lihat wajah bosmu gitu, tiba-tiba 1 minggu ke depan ada kabar bos kita ganti woi gitu. Atau misalnya ada rekan kerjamu yang
kamu empet banget lihat mukanya dalam 1 minggu ke depan, tiba-tiba dia resign atau di PHK gitu. Tahu ya, paham maksudnya ya. Jadi masalah itu tidak selesai, tapi kamu akan enjoy dalam menjalani situasi sehari-hari. Ya, jadi pulang cuti nanti kamu akan bisa jauh lebih fresh, lebih segar, lebih happy. Dari apapun itu guys, masalah yang kalian hadapi ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Leo, workshop and seminars. Attending and giving speech is part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. Mengajari dan belajar. Pernah dengar istilah hashtag sama-sama belajar? Itu munculnya itu lazim di TikTok. Jadi kalau ada video yang di post di TikTok gitu ya, terus ada komentator di bawah, sebenarnya dia nggak tahu itu, nggak bisa menjelaskan apa isi atau tujuan dari video itu di post gitu. Dia pun kemudian menyampaikan asumsinya lalu bikin hashtag sama-sama belajar dengan maksud jangan salahkan aku kalau seandainya salah, jangan bully aku kalau seandainya yang aku sampaikan itu salah. Tapi tidak yang seperti itu yang aku lihat ya. Ini katanya kamu belajar dan kemudian mengajari. Ada banyak hal yang bisa kita ajari guys ya. Even kita itu masih baru misalnya di sebuah institusi atau company, perusahaan. Kamu baru masuk 1 bulan, terus yang mau kamu ajari ini udah senior, udah 20 tahun kerja di situ misalnya. Tapi pasti akan ada saja ya. Karena manusia itu kan pada dasarnya atau pada akhirnya akan saling membantu ya. Lebih ke arah situ aku lihat nasihat ini untuk kamu, karena workshop and seminar. Workshop itu kerja bareng ya, dan seminar itu kamu yang mengasih infonya. Jadi selain mendapatkan informasi atau ilmu dari orang, kamu juga bagi ilmu kamu. Taking and giving, sharing. Sharing is caring, oke. Eh, itu yang akan bisa membuat kamu lebih enjoy begitu. Ya. Jadi ada yang menyebalkan, lalu kamu menarik mundur dirimu, itu tidak akan menjadi solusi bagimu dari yang menyebalkan tadi. Ya, solusinya adalah sharing and caring tadi, taking and giving. Yang menyebalkan itu akan tetap di situ guys. Tapi kalau kamu bisa memberi dan menerima, itu akan jauh lebih enjoy. Kamu akan jauh lebih happy dalam menjalaninya. Karena aku memang tidak melihat ada yang berakhir di sini selama 1 minggu ke depan untukmu, dan tidak ada yang eh iya yang ekstrim berakhir. Misalnya kamu keluar atau pergi dari pekerjaanmu atau putus dari pacarmu, nggak ada. Justru malah nasihat untuk kamu itu lebih ke arah menikmati. Oke. Enjoy the process. Itu dia tadi guys untuk Leo ya. Kenapa Leo-nya dililit ular ya? Aku juga baru lihat ini. Seharusnya kan simbolnya Leo itu singa ya, tapi ini ada ularnya guys. Coba lihat dulu. Males jelek. Kartunya jelek. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk zodiak dari Aries, Leo, Sagittarius ya. Sekarang The Temperance ya, fire sign yang ketiga. Halo Segi. Teman-temanku Segi, saudara-saudaraku Sagittarius. Halo. Iya. Thank you. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk kalian guys dalam 7 hari ke depan. Thank you. Sunday morning. Oke, top of the deck untuk kamu adalah The World, Segi, dan kemudian bottom of the decknya ada The Ace of Swords. Sudahilah guys pertengkaran itu. Iya, memang sudah berakhir ya. Nggak usah terlalu membuang-buang energi mempertahankan pintu yang sudah mau tertutup. Itu aku lihat. Jadi aku ngeliat gini guys, ada gerbang otomatis. Kalian pernah lihat rumah-rumah orang kaya yang kalau mobilnya mau masuk, gerbangnya terbuka pelan-pelan, begitu mobilnya masuk, gerbangnya tertutup lagi pelan-pelan. Nah, aku melihat ada gerbang yang akan segera tertutup untuk kalian. Menjelang menutup gini, kalian tahan. Jangan sampai tertutup, jangan sampai tertutup. That's your situation now, oke? Ini melelahkan guys, karena butuh energi menahan yang memang mau tertutup. The World sudah berakhir, it's over ya. 1 minggu ke depan adalah tentang kemampuan kamu memahami bahwa
ini sudah berakhir. Begitu kamu bisa paham, that's the Ace of Sword, perdamaian antara kamu dengan dirimu sendiri, guys. Ya, ketika kita sudah bisa menyadari, oh ini udah berakhir. Sorry to say, misalnya ada yang meninggal dunia, emang sudah meninggal. Nggak perlu ditangisi lagi sampai eh, air mata habis. Oke, kalau ini dalam relationship, emang sudah berakhir. Nggak perlu ditahan-tahan lagi, nggak perlu dikontek-kontek lagi, nggak perlu diinin lagi. Dari mana aku tahu, Ray, kalau itu bisa, kalau sudah itu sudah berakhir? The World ini Major Arcana, guys. Semua Major Arcana datang ke dalam hidupmu ada woro-woronya, guys. Kamu tahu memang itu sudah berakhir. Ya, semua Major Arcana yang masuk ke dalam hidup kita diawali dengan woro-woro. The World ini udah mau berakhir. Tower ada judgment, peringatan terakhir. Kamu sedang berada di jalur yang salah. Kembali ke jalur yang benar. Kalau enggak, tak keplak pala lo. Universe bilang begitu. Ya, tapi kita kan manusia bebas ya, mau memutuskan, mau mempertahankan yang tadi, kayak menutup ada gerbang yang mau tertutup, kalian mau tahan sampai lelah, atau ya biarin aja dia tertutup. Energi kalian safe, guys. Kalian bisa hemat energi, kalian bisa lebih tenang. That's the Ace of Swords ya, pemahaman kamu tentang sesuatu sudah berakhir di dalam hidupmu saat ini. End of a cycle, sebuah siklus berakhir. Dan ingat guys, di tarot tidak ada yang jalan buntu. Semua yang berakhir, maka tidak lama lagi akan dimulai yang baru. Semua yang mati, maka tidak lama lagi akan hidup yang baru. Oke, the death itu kartunya mati, siklus. Yang lama mati, yang baru dimulai. The world, kartunya berakhir, siklus. Yang lama selesai, yang baru segera dimulai. Begitu kamu bisa aman dengan itu, memahami itu, maka yang baru itu akan segera kamu lihat di depan. Ya, kayak pintu-pintu ditutup, jebret. Ya udah, sudah selesai. Bus, kamu akan bisa lihat banyak pintu baru yang terbuka. Kalau kamu sibuk menahan gerbang tadi supaya tidak tertutup, di belakang kamu ada pintu terbuka, kamu nggak bisa lihat. Oke. Itu dia untuk kalian, Sagittarius. Ada yang berakhir dan silahkan diterima. Semakin cepat kalian berdamai dengan diri kalian, bisa menerima kenyataan, bisa ikhlas, maka semakin cepat kalian melihat pintu baru terbuka untuk kalian ya guys. Oke, kartu yang datang untuk kalian adalah vegetarian, vegan. This is a nice card guys. Out of the topic a little bit ya, tapi tidak ada yang kebetulan. Beberapa di antara kalian mungkin vegetarian guys ya. Jadi yang berakhir ini adalah mungkin berkaitan dengan pantangan ya. Ini berkaitan dengan kesehatan kalian. Setelah itu kalian tidak boleh sembarangan makan lagi gitu ya. Ini bisa jadi kenapa aku harus mengalami yang ini, kenapa aku tidak bisa mendapatkan kebebasan lagi dalam hal makan memakan makan memakan. Tapi ya itu untuk kebaikan kamu tentunya ya, karena Ace of Swords ini kan tadi perdamaian, dan kemudian itu akan memberi kesempatan baru kepadamu. Yes. Vegetarian beberapa di antara kalian, Segi vegetarian mungkin ya. Aries Leo Sagittarius itu kan memang mengutamakan penampilan dan kesehatan. Cie. Oke. Itu dia untuk fire sign, sudah berakhir fire sign, sampai ketemu di minggu depan ya. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang pertama atau elemen udara yang pertama, ada Libra, the Justice. Halo Libra. Oh, ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Libra selama 7 hari ke depan. Libra. Top of the deck untuk kamu Libra ada the Nine of Pentacles, jomblo dan bahagia. Oke. Bottom of the decknya kejombloan kalian berakhir dan kebahagiaan kalian pun berakhir juga, karena berikutnya kalian akan segera menikah. Enggak. Ya memang Hierophant itu kartu pernikahan, dan itu yang muncul untuk kamu di bottom of the deck. Beberapa dari kalian memang begitu guys ya. Dalam saat ini ketika melihat readingan ini, kalian jauh lebih memilih untuk sendiri saja. Ini sendiri aja deh, lebih enak daripada harus berkomitmen dengan seseorang, harus berhubungan dengan seseorang gitu ya. Terikat dengan seseorang. Kalian lebih menikmati kesendirian, tapi mau gak mau guys, kadang-kadang ada beberapa di antara kita yang memang harus bersama seseorang, karena ya ditetapkan begitu guys.
Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini milik Tuhan. Oke, jadi Tuhan itu yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Oke, yang terbaik untuk kita itu bisa jadi berhubungan dengan orang lain. Terbaik untuk kita, terbaik untuk orang lain. Ya, bisa jadi dalam hal romance. Karena itulah ada yang namanya dijodohkan, ya dipertemukan oleh Tuhan untuk bisa bekerja sama gitu, guys. Kamu akan membangun dia atau membuat dia menjadi orang yang lebih baik, dia akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. But the Hierophant, I think ini tentang hal-hal konvensional, guys, ya. Dari yang terlalu modern, kalian akan jauh lebih kolot dalam 1 minggu ke depan. I don't know apa itu yang terjadi. Aku ngerasa kayak gini, wanita karir, oke, dan kemudian pria karir ada guys, ada ya. Banyak pria karir guys, nggak mau nikah, males punya istri ribet, punya anak ribet gitu. Jadi dia kerja kerja kerja, bisnismen, pengusaha, tapi pacar-pacar punya banyak begitu ya, teman-teman punya banyak, tapi nggak mau berkomitmen. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah terlalu, let's say modern, oke. Ya kan, kalau sebenarnya yang menikah-menikah itu kan bagian-bagian kolot-kolot loh di kampung gitu. Makanya kalau di kampung itu umur 15, 20 tahun belum menikah itu dibilang, waduh kamu punya bad karma apa ya kok, kok sampai umur 20 tahun belum menikah gitu. Sementara di kota itu umur 50 tahun masih fokus sama karirnya banyak. Banyak guys, bos-bos aku dulu cewek-cewek umur 45, umur 40 tahun belum pada menikah. Hmm. Kenapa? Karena gajinya udah 70 juta sementara mau nyari mau nyari laki-laki yang gajinya bisa sebanding dengan dia tuh sulit, iya. Beberapa di antara kalian mengalami hal seperti yang barusan aku bilang karena itu tidak keluar dari mulutku dengan kebetulan ya. Jadi sudah terbiasa dengan kesendirian dan kemudian harus menjalani sesuatu yang berbeda. Ya, dan arahnya lebih ke konvensional. I don't know guys, barangkali orang tua kalian di kampung sudah sakit begitu ya, kamu harus menikah, nah 1 minggu kamu pulang ke let's say Medan. Nanti di Medan orang tua sudah siapkan jodoh untukmu. No, gitu kayak itu apa? Eh, ngeri-ngeri sedap. Udah nonton kan film ngeri-ngeri sedap? Kayak kayak gitu. Awalnya udah it's okay, dah bla 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 segala macam. Terus mau nggak mau pulang mengikuti sesuatu yang konvensional, begitu yang aku rasakan guys. Mari kita lihat nasihat untuk kalian. Visualize sukses. Takut yang aku lihat ya, Libra. Ada yang keraguan yang sangat besar tentang perubahan yang cepat ini. Dari yang sangat modern menjadi konvensional, dari pola pikir yang independen terpaksa harus mengikuti apa maunya orang. Oke. Dan nasihat untuk kalian, visualize success guys. Dengan kata lain, ikuti proses ini. Dan bayangkan bahwa semuanya akan sukses baik-baik saja. Maka The Hierophant ini bukan sesuatu yang harus kamu tentang. Oke, kamu harus mengikuti prosesnya dan bayangkan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Oke, ini agak-agak berat aku lihat buat Libra. Tapi kalian gak dapat video extended guys ya, jadi ya nggak apa-apa lah ya, sorry. Kalian pasti paham deh. Karena urgent message ini kan pesannya paling 2-3 menit, 4 menit ya. Tapi kalian sudah tahu apa yang aku maksud. Perubahan itu dijalani, walaupun akan bertentangan dengan diri kalian. Itu nasihat untuk kalian ya. Oke, Libra. Kita akan lanjutkan dengan Gemini guys ya. The Lovers. Gemini juga dapat video extended. Halo my Gemini, teman-temanku Gemini, saudara-saudaraku Gemini, bapak dan ibu, kakak dan adik, serta abang-abang. Oke, thank you. Udah datang guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Tiba-tiba aku berputar-putar, kepalaku tuh kayak keliengan. Karena Gemini-nya lagi bingung saat ini. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk kalian ketahui Gemini selama 7 hari ke depan ya. Oke guys, top of the deck ada the Page of Pentacles dan bottom of the deck ada the Page of Oke, halo Gemini. Bimbang sana, bimbang sini. Gak udah. Saat ini sedang bimbang, 7 hari ke depan juga bimbang.
Page of Pentacles, Page of Cups. Oke. Bimbang kalian kali ini tentang Pentacles atau hal-hal duniawi. Dalam 7 hari ke depan bimbang kalian tentang emotion atau perasaan. Oke, mari kita masukkan ke studi kasus guys. Untuk kalian yang suka studi kasus. Kalian pacaran contohnya ya. Terus ada mau menikah. Ayo deh nikah deh gitu ya. Udah ngebet nih. Terus kamu bilang gini, aduh ini nikah gimana ya? Dia penghasilannya aja pas-pasan, kadang gajian kadang enggak gitu. Oke. Kemudian gimana ya? Sementara aku harus membuat keputusan dalam 1 minggu ke depan harus mengiyakan atau mentidakkan ajakan menikahnya karena dia tuh udah ngebet banget mau nikah misalnya begitu Gemini. Oke. Maka setelah 7 hari kamu jadi meragukan perasaanmu ke dia. Kalau begini kasusnya guys, pernikahan itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Ya, jadi ada keraguan lain yang muncul setelah keraguan lama muncul. Keraguan A, ya, bimbang dalam 7 hari. Yang A ini tetap dan kemudian yang B muncul. Keraguan baru muncul. Jadi double dub ya, keraguan kalian jadi akan semakin terasa dalam 7 hari ke depan ya. Kalian dapat video extended ya, mudah-mudahan aku bisa bantu nanti. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Archangel Michael. You are working very closely with this powerful archangel. Untuk yang percaya sama angel-angelan guys, bukan angel-angel lagu yang sering terkenal yang sering diputar di TikTok itu bukan ya. Bukan itu. Ini Archangel Michael ini penghulu malaikat. Dia bosnya, big bossnya para malaikat. Jadi malaikat itu ada big bossnya dan kemudian ada panglimanya, kemudian ada kecil-kecil lagi. Karena setiap orang itu harus selalu punya malaikat pendamping ya. Jadi kalau kalian bisa melihat dia guys, ada yang pernah bisa melihat ini? Ada. Jadi sorry. Dia ini yang melindungi ya, menjaga dari situasi atau permasalahan yang kita hadapi, termasuk kebimbangan dan keraguan. Saat ini kamu sedang dekat sekali dengan Tuhanmu. Oke, jadi tanyakan ke Tuhanmu tentang keraguan-raguanmu ini. Kenapa kalian bisa double dub guys? Dari ragu A tiba-tiba sekarang jadi ragu A dan B. Itu karena kalian mengandalkan pikiran sendiri. Sementara kalian itu Gemini. Sorry, aku ketawa lagi. Sudah saatnya kamu berhenti mengandalkan pemikiran dan pengetahuanmu tentang keraguan-raguan ini. But ask your God ya. Tanyakan kepada Tuhan. Kalau kalian sholat guys. Kalau kalian ke gereja, ke pura, yang apapun lagi jenis kepercayaannya. Kalau kalian yakin bahwa ada suatu kekuatan di luar sana yang bisa memberikan solusi atas kebingungan, keraguan kalian, kalian tanyakan ke dia. Itu terlihat di sini. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu ini sendiri, tapi kamu harus minta bantuan yang lebih kuat darimu dan bukan manusia ya. Aku rasa kalian diminta untuk lebih banyak berserah dan berdoa guys sebelum membuat keputusan. Oke, Page of Cups di bottom of the deck. Kita akan bahas ini nanti Gemini, mudah-mudahan aku bisa bantu kamu ya di video extended. Oke, kita akan lanjutkan guys untuk zodiak water sign yang pertama. Bukan, satu lagi ya, Aquarius. Sorry Aquarius. Aku hampir lupa, ada Aquarius guys yang tersisa untuk air sign-nya. Halo Aquarian. Hello Aquarius, I call upon the Almighty God. Yes, thank you. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aquarius selama 7 hari ke depan ya. Top of the deck ada the Knight of Sword, bottom of the deck ada the Temperance. Saat ini kalian marah Aquarius ya, kalian lagi kesel dengan seseorang atau dengan situasi tertentu di dalam hidup kalian, oke? Dan selama 1 minggu ke depan kekesalan itu akan lenyap, aku bilang guys. Let's say lenyap, bukan berkurang, lenyap. Karena ada the Temperance, balance ya. Kemarahan akan hilang, kemudian kebencian akan hilang,
ketakutan akan hilang, semua yang negatif-negatif akan hilang. Yang negatif akan dibuang sama si Angel ini lagi. Angel mulu dari tadi dipindahkan ke sini, kemudian yang kebaikan dipindahkan ke sini, keburukan dipindahkan ke sini, kesetimbangan guys. Anak SMA yang pernah lulus SMA pasti tahu itu ya. Di SMA ya, pelajaran kimia kelas 1 SMA tentang kesetimbangan. Jadi walaupun di sini penuh, di sini eh, nggak ada air, tapi kita bisa dengan berkali-kali menuangkan, memindahkan, menuangkan, memindahkan, maka dua-duanya bisa sama-sama mendapatkan air yang jumlahnya sama. Itu yang disebut dengan balance atau kesetimbangan di deck tarot, dan yang melakukan itu adalah universe atau anak buahnya universe ya, the angels di sini. Maka yang aku bilang tadi, ketakutan hilang diganti jadi semangat baru, kemarahan hilang diganti jadi kemampuan untuk memaafkan, kemudian kebencian hilang diganti jadi kemampuan untuk mencintai. Okay, that's good. Yeah. Kenapa kalau kartu bagus begini tidak mendapat video extended guys? Padahal aku senang sekali membahas yang begini. Ini malah yang dapat kayak Gemini tadi, bimbang sana sini ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Aquarius kan nggak mendapat video extended. Minggu lalu Aquarius dapat ya. Kita lihat dulu nasihat untuk kalian guys. Ada you are powerful light worker. Oh my god. It is safe for you to be powerful. Your spiritual power brings great blessings in loving service to the divine. Apakah kalian light worker Aquarius? Karena kalian mendapat kartu light worker. Oke, pasti ada aja ya Aquarius yang light worker sedang melihat video ini. Balancing proses guys, balancing. Bukan kalau lagi servis mobil ada balancing, bukan. Ya kurang lebih begitu juga sih. Menyeimbangkan ya. Jadi kalian kayak lagi diproses. Dan terutama untuk 1 minggu ke depan itu yang berkaitan dengan emosi yang meluap-luap. Tapi kamu sedang dipersiapkan untuk suatu hal, aku lihat di sini Aquarius. Karena light worker guys, light worker itu sebenarnya nggak usah harus bilang dukun, tarot reader apa segala macam, no. Light worker itu hanya tentang memberi pencerahan ke banyak orang. Ya, dan orang yang bisa memberi pencerahan ke banyak orang tentunya sudah dicerahkan dulu ya guys. Ya, orang yang bisa mengajari matematika tentunya kan mengajari anak SD matematika tentunya karena dia pun dulu di SD pernah diajari matematika at least ya. Dia berpengalaman, dia punya sumber daya yang dibutuhkan. Ya, expert. Aku rasa kalian sedang dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar di dalam hidup kalian Aquarius ya. Untuk yang resonate dengan yang aku sampaikan ini, kalian merinding ketika mendengar aku bicara, ada yang mau dibereskan dalam hidup kalian, dan setelah itu tugas baru kalian akan dimulai. Light worker aku lihat, nice ya. Welcome to the club. Dimana kalian akan selalu diketawain orang dulu ya di awal-awalnya. Oke, nggak apa-apa. Kita selesai dengan air sign. Aquarius yang menutup air sign, kita masuk ke water sign guys. Halo, langsung gelap ya auranya. This is Cancerian. Halo Cancer, saudara-saudaraku Cancer. Halo. Cancer yang baik hati. Iya, yeah, thank you. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan ya guys. Top of the deck ada the King of Wands, dan bottom of the deck ada the King of Cups. Oke. Nice. Beberapa Cancer di luar sana, terutama yang energinya maskulin, apapun jenis kelaminnya ya guys, akan mengalami pertobatan guys. Karena kulit ada King of Wands di sini, dan kemudian dalam 7 hari ke depan King of Cups. King of Wands ini orang yang cuek baby. Oke, kamu suka sama aku ya wajar dong, aku ganteng, aku cantik, tapi aku tidak akan pernah sekalipun menunjukkan wajahku ke kamu. Karena aku itu memang tipe orang yang disukai. Itulah the King of Wands. And then, oh my god, bisakah aku juga menyukaimu? Paham guys maksudnya Cancer? Dari awalnya kamu cuek ke seseorang, tidak peduli ke seseorang, merasa bodo amat deh sama lu gitu. Dan the nextnya
Ada rasa yang tumbuh, tapi kamu tidak mampu menyampaikannya. King ketemu King ya di 7 hari ke depan. Dari King yang cuek menjadi king yang penuh perhatian tapi tidak mampu untuk mengungkapkannya. King of Cups itu tidak ekspresif, guys. Dia tidak akan menyosor seseorang ya, tapi dia akan menyimpan perasaannya. Itu makanya tadi aku bilang kamu adalah Cancerian yang kena batunya selama 1 minggu ke depan. Dari yang memalingkan wajah, berikutnya akan melihat. Ini simbol ketidakpedulian. Semua King of Wands, guys, untuk deck tarot konvensional akan memalingkan wajah. Itu tandanya dia bodoh amat sama apapun yang ada di depannya. Walaupun yang di depannya itu sangat mengaguminya, ya. Dan kemudian lihat ini. Wajahnya jadi menghadap ke depan, tapi dia tetap duduk ya. 2 king. King akan selalu duduk sama dengan queen. Hanya saja dia kamu akan melihat seseorang dengan sangat kagum. Dari awalnya kamu merasa dikagumi tapi tidak peduli. Berikutnya setelah 1 minggu berlalu, kamu akan melihat yang mengagumimu itu dengan terkagum-kagum juga, tapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Okay, parents, guys. The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother and father. Aduh, jauh banget, dalam banget ini, guys. Ini tentang apa? Luka batin di masa lalu mengenai orang tua dan kemudian terbawa sampai ke masa dewasa. Itu akan mengubah perilaku ya. Untuk yang psikologi pasti tahu kenapa anak-anak yang broken home dengan anak-anak yang orang tuanya baik-baik saja ketika dewasa itu punya sikap yang berbeda. Aku tidak akan membahas itu. Satu saja kalimat yang penting di sini, guys. The divine truth is that your parents eternally. Kebenaran yang kalian lakukan ini menutupi kebenaran, aku lihat. Ya, apa yang sebenarnya kalian rasakan, Cancer, itu kalian simpan, itu kan menutupi kebenaran, guys. Kartunya The Moon, rahasia, kebenaran yang dirahasiakan. Kartu nasihat untuk kalian ini tentang kebenaran yang perlu diungkapkan. Paham ya maksudnya? Jadi kalau memang awalnya kamu tidak peduli sama seseorang, dan setelah 7 hari kamu jadi peduli ke dia, ungkapkan. Oke, awalnya kamu tidak tertarik dengan sebuah situasi, dan setelah 7 hari berlalu kamu jadi tertarik, ungkapkan, jangan disimpan. Karena itu penting untuk kesehatan mentalmu. Oke, Cancer ya. Jadi pesan penting untuk kalian itu tentang kebenaran yang perlu diungkapkan selama 7 hari ke depan ya. Aku mungkin terlalu banyak ngoceh. Kita kan segera, Cancer nggak dapat ya, nggak ya? Water sign yang dapat extended itu Pisces. Kita akan segera lanjutkan dengan water sign yang kedua, guys. Ada Scorpio, the Dead. Halo Scorpio. Ini kartu aneh-aneh ya, guys. Aku memang jarang pakai deck ini karena sulit aku pahami. Berkali-kali aku baca petunjuknya gitu, tapi sulit banget memahaminya. Walaupun ketika mau beli deck ini aku tertarik melihat. Sulit paham, guys. The Dead. Ada perempuan dan kemudian dia terikat sesuatu kayak mayat mengering gitu, guys. Dan dari bagian dadanya keluar sosok bayi. Itu adalah simbol transformasi. Yang lama mati, yang baru hidup. Dimulai. Oke. Udah gak usah bahas itu, serem kartunya. Halo Scorpio. Mana kamu Scorpio? Jangan sembunyi kamu Scorpio. Aku tahu kamu sembunyi di mana. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel. Udah datang ya, guys. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Scorpio selama 7 hari ke depan ya, guys. Oke. The Six of Swords. Kamu mau sembunyi, guys. Pergi diam-diam mau sembunyi. Itu yang aku rasakan. Karena tadi aku kayak lagi kejar-kejaran dengan orang yang mau sembunyi. Kalian dengar yang aku bilang tadi, masih ingat yang aku bilang, kamu mau lari kemana? Kamu mau sembunyi kemana? Aku pasti bisa dapat kamu. Aku ngelihat ada yang lari-lari cek itu gelap, guys. Cek itu. Tapi aku dengar suara arah kakinya lari kemana. Kamu mau sembunyi dari sesuatu.
dari soulmate-mu. Karena di 7 hari ke depan kamu keluar dari persembunyianmu dan kembali berhadapan dengan orang yang kamu hindari. Kamu mau lari kemana, Scorpio? Kamu tidak bisa lari kemana-mana ya. The Six of Cups, soulmate eventually will find one to each other, katanya guys. Soulmate itu pada akhirnya akan saling menemukan, tapi belum tentu akan saling bersama ya. Siapa saja yang mau lari dari koneksi soulmate, dia akan kembali lagi guys. Itu kayak ada karet ya, aku nggak punya karet guys. Oh ada karet ya, ini karet rambut aku guys. Jadi ditarik begini, ini nih, disinilah hubungan soulmate. Ada yang mau lari, bub, balik lagi, aduh sakit, tarik, balik lagi, tarik, balik lagi. Nah, itu yang mau kamu lakukan ya, dan aku rasa sudah berkali-kali Scorpio, tapi kamu masih belum paham juga dengan konsepnya. Makanya kamu masih tetap mau pergi, balik lagi ya. Aduh, lagi-lagi nggak dapat video extended. Padahal ini seru untuk dibahas guys. Saat ini kalian sedang menghindari seseorang Scorpio ya, diam-diam, bersembunyi kalian mungkin. Kalian ganti nomor HP kalian, kalian mengghosting seseorang, atau kalian tiba-tiba hilang dari hiruk pikuknya dunia ini ya. Yang awalnya itu kalian itu kalau ngupdate status Instagram 20 kali satu hari Scorpio. Sekarang udah nggak pernah lagi karena berusaha untuk menghindari seseorang yang koneksinya sangat kuat dari kalian, dengan kalian ya. Kalian takut dengan koneksi itu lalu pergi. Dan dalam 7 hari kalian akan show up lagi, muncul lagi tepat di hadapannya tanpa dia perlu mencarinya. Aku yang tadi mencari kamu Scorpio karena kamu mau lari dari aku ya. Tapi kalau dia nggak perlu nyari kamu karena dia tahu kamu pasti akan kembali ke dia. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian guys. Ear chakras. Notice message that appears as sound, music, and words from both external sources, and then within your mind, the message are real. Answer to your prayer. Kalian kebingungan, Scorpio, mengenai yang kalian jalani saat ini. Katanya, cakra telingamu sedang diaktifkan saat ini. Perhatikan atau dengarkan baik-baik suara yang bisa ditangkap oleh telingamu. Baik itu dari musik, liriknya, baik itu dari perkataan orang-orang yang lewat di sekelilingmu, baik itu dari sahabatmu, temanmu, siapapun itu, your environment. Sound ya, suara-suara dari lingkungan di sekelilingmu itu adalah jawaban atas keraguan-raguan, jawaban atas pertanyaanmu. Kalian paham guys? Aku pernah bikin personal reading untuk para soulmate di awal-awal ya, yang pada kebingungan ini kenapa gitu. Kok lagu terngiang-ngiang terus di telingaku, lagu siapa aku bilang gitu, kopi dangdut katanya. Enggak, aku bercanda. Lagu cinta lah gitu ya, misalnya kayak My Heart Will Go On, Celine Dion ya, atau Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Itu tua banget ya. Ya iyalah karena kan tarot readernya udah tua. Jadi gitu, kok teringat terus aku tidak suka dengan lagu Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Don't Wanna Close My Eyes, yang gitu, Don't Wanna Fall Asleep Cause I Miss You Babe, I miss you babe, aku rindu kamu babe. Nah itu kalian akan tahu kalau seseorang mengirimkan pesan itu ke kalian ya. Jadi kebingungan kalian saat ini Scorpio karena mau lari dari soulmate kalian ini, jawabannya itu ada di sekeliling kalian. Alasannya kenapa kalian bingung, kenapa kalian takut, kenapa kalian kesel, kenapa kalian galau, kenapa kalian overthinking, itu jawabannya cukup dengan mendengarkan suara-suara di sekelilingmu. Bisa dari lirik lagu, dari kalimat yang diucapkan orang, bahkan dari dialog film yang kamu tonton mungkin di bioskop. Kamu langsung ngehaja, oh itu, oh karena ini, termasuk obrolanku ini ya guys, oh berarti karena itu. Jadi telinga kalian cakranya sedang diaktifkan. Itu nasihat dari universe untuk kalian. Perhatikan baik-baik apa yang kalian dengarkan ya. Aduh ini seru guys, tapi gak dapat extended. Baiklah, gak apa-apa, mudah-mudahan berikutnya ada yang lebih seru lagi ya. Aduh Pisces guys. Sorry Pisces. Oke. Untuk dia yang mengklik ini guys, timestamp, dia gak akan dengar itu kok ya. Oke. Bye-bye Scorpio. Kita akan lanjutkan untuk zodiak terakhir guys. This is the moon, ada Pisces. Oke. Apa yang akan aku lakukan padamu kali ini Pisces? Halo Pisces, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading.
Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian guys selama 7 hari ke depan ya Pisces. The Moon. Ya. Yang di atas untuk Pisces adalah the Three of Pentacles dan yang di bawah ada the Ten of Cups. Ini kabar baik. Kabar baik Pisces ya. Dua wanita dan satu pria itu yang terlihat di sini yang pertama kali aku tangkap guys dari kartu Three of Pentacles ini. Sebenarnya pengertian kartu Three of Pentacles ini adalah single, jomblo, lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan ya. Dan kemudian pekerjaannya itu berkaitan dengan seni guys. Kalian memang water sign itu sangat ahli dalam pekerjaan seni ya, kayak melukis, menari, bikin puisi, writer, menulis guys. Apalagi kalau moonnya itu di water sign, moonnya Scorpio, moonnya Cancer, moon, dan kemudian moonnya Pisces itu, waduh, kalimat-kalimatnya itu tajam guys. Ketika akan menulis buku misalnya jadi writer gitu ya, orang bisa langsung gitu. Cara dia bicara itu akan langsung bikin orang terpesona ya. Untuk water sign yang moonnya itu ada di water sign itu bagus. Mungkin kalian adalah pekerja seni, bisa jadi penulis ya, penulis yang aku rasakan di sini. Aduh, kenapa aku jadi bicara tentang pekerjaan? Iya, mungkin kalian adalah Pisces yang suka menulis atau pekerjaannya saat ini menulis, atau kalian punya banyak sekali karya tulis tapi masih tersimpan di laptop, oke? Dan guys, saatnya kalian mengangkat itu semua. Aduh, kenapa sih gini? Tunggu. Jadi kalau kalian menyembunyikan sesuatu, karena the moon itu kan guys menyembunyikan kebenaran ya, itu kartu kamu the moon ini. Kalau ada yang kalian sembunyikan tentang siapa diri kalian yang sebenarnya, silakan diangkat dalam 7 hari ke depan. Ada momen penting untuk kamu dan itu akan membuatmu bahagia. Dan ini lebih cenderung ke arah pekerjaanmu atau karirmu Pisces. Itu satu ya guys. Ada bakat terpendam yang kamu simpan, kamu takut kasih tahu ke orang lain. Naikkan 1 minggu ini dan kamu akan senang sekali melihat responnya, respon orang. Misalnya itu tadi kalau penulis ada karya-karya artikel kamu, coba kirim ke siapa publisher ya yang bisa menerbitkan. 1 minggu ini bagus untuk kamu momennya. Itu yang pertama ya tadi ya guys. Yang kedua tentang mengakhiri masa kelammu, masa kelam ya, masa kelam. Dari yang gelap itu akan terang dalam 1 minggu ke depan. Dari yang sedih kamu akan merasakan happiness, kebahagiaan. Dari yang jomblo kamu akan punya pasangan. Begitu. Hal baik guys yang terjadi untuk kalian ya. Ini luas sekali pengertiannya. Banyak yang bicara kaku dari Three of Pentacles menuju Ten of Cups ini. Karena dari earth sign atau elemen tanah menuju emotion, kayak kembali ke siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu awalnya mencoba untuk realistis dan menekan apa yang ada di dalam hatimu, your emotion, your cups. Dalam 1 minggu ke depan, kalau kamu bisa menunjukkan kembali apa yang ada di dalam hatimu, the real happiness for you, kamu akan merasa bahagia sekali. Akhirnya Pisces mendapatkan kartu yang nice. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Pisces. Singing and dancing guys. Oke, seperti aku bilang tadi berkaitan dengan seni-senian. Express yourself and awaken your psychic sense through the magical power of music and movement. Ada yang kalian pendam guys, tidak kasih tahu ke banyak orang walaupun itu sangat kalian sukai. Dan kalau kalian berhasil mengekspresikannya dalam 1 minggu ke depan, kalian akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, beberapa di antara kalian mungkin singer atau dancer guys, penyanyi atau penari. Karena Three of Pentacles ini seperti yang di awal aku bilang berkaitan dengan pekerjaan seni. Dan lihatlah kartu nasihat untuk kalian seni-senian ya. Oke, kita akan bahas ini nanti untuk Pisces. Karena Pisces mendapatkan yes baby video extended. Udah beres ya, 12 zodiak sudah dibahas. Oke guys. Jadi yang muncul di sini adalah yang pertama Capricorn, ya kan? Ego itu Capricorn ya. The Devil. Oke, kemudian setelah Capricorn ada Aries. Halo Aries. Lalu setelah Aries ada Gemini.
Setelah Gemini ada Pisces. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi guys, barusan ya, ketika membuka dua kartu itu penjelasanku, lalu kalian ingin tahu informasi lebih detail apa yang perlu kalian pahami dari pesan-pesan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan bahas lebih detail serta nasihat-nasihat yang mungkin perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di urgent message for the next 7 days. Kita ketemu lagi di readingan yang sama yang kayak seperti ini di minggu depan ya. Thank you very much. Sehat selalu, sukses selalu guys. Dadah.